seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never change. Dimulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Direktur Royhatul Jannah selaku dosen, selaku penguji, juga kepada Ibu Hida Wisudawati sebagai selaku pembimbing. Di sini saya Alisa Nurseha ingin mempresentasikan hasil laporan tugas akhir saya berjudulkan Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Bayi Nyonya H dengan BBLR di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan. Langsung ke latar belakangnya. Berdasarkan angka kematian bayi di seluruh dunia terdapat kematian bayi sebesar 10 juta jiwa per tahun dengan perkiraan persalinan di Indonesia setiap tahunnya yaitu 5 juta per jiwa. Dapat dijabarkan kematian bayi terjadi setiap 25 sampai 26 menit WHO. Untuk hasil SDKI-nya di sini terdapat angka kematian bayinya 32 kematian per 1000. Untuk angka kematian AKB di Dinas Kota Tangerang Selatan terjadi pada tahun 2015 menunjukkan AKB sebanyak 1,5 per 1000 kelahiran hidup. Untuk penyebab kematiannya yaitu diantaranya BBLR 35%, asfiksia 33,6%, infeksi 57,1%. Dinas Kota Tangerang Selatan. Kelahiran prematur merupakan penyebab dari terjadinya BBLR ini. Menyumbang 60% sampai 80% kematian neonatal. Untuk prevalensi global BBLR itu 15,5%. Untuk di sini ada tujuan dan manfaatnya. Tujuan umumnya itu untuk melaksanakan asuhan kebidanan secara continuity of care. Untuk manfaatnya sebagai bahan kajian terhadap materi asuhan pelayanan kebidanan secara continuity of care juga. Lalu untuk pengertian dan klasifikasi di sini ada pengertian BBLR menurut Prawiro Harjo 2018, yaitu BBLR adalah bayi baru lahir yang berat badannya kurang dari 2.500 sampai 2.499 gram. Untuk menurut manual bayinya di sini ada berat bayi baru lahir itu 2.500 gram dengan umur ibunya sekitar 37 minggu. Di sini lalu ada pengelompokan BBLR menurut Prawiro Harjo dibagi menjadi dua, menurut harapan hidupnya dan ada menurut masa gestasinya. Menurut harapan hidupnya ada BBLR, BBLSR dan ada BBLER. Untuk menurut masa gestasinya ada prematuritas murni, yaitu kehamilan terjadi pada kurang dari 37 minggu dan beratnya sesuai dengan masa kehamilan. Lalu ada dismaturitas, yaitu cukup bulan tapi tidak sesuai dengan masa kehamilan, jadi kurang dari BB yang seharusnya. Lalu di sini selanjutnya ada etiologi penyebab dari BBLR, ada faktor ibu, faktor janin dan faktor plasenta. Faktor ibunya ini ada penyakit, kandungan dan lingkungan. Penyakit sendiri dari komplikasi ibunya, ada menderita penyakit, juga ada penyalahgunaan obat. Untuk faktor kandungannya ada umur ibu, misalnya umur ibunya kurang dari 20 dan lebih dari 35. Lalu ada jarak kehamilan dan mempunyai riwayat BBLR. Dan lingkungan di sini ada kejadian gizi dan aktivitas terlalu berlebihan, aktivitas fisik. Lalu ada faktor janin, ada infeksi, ada gawat janin dan bayi kembar. Lalu ada faktor plasenta, ada hidromnion, plasenta previa dan solusio plasenta, masalah yang terjadi pada plasenta. Lalu selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi pada ibu diantaranya yaitu KPD. Sesuai dengan kasus saya pada bayi Nyonya H, pada ibu terjadi KPD dikarenakan menyebab pertumbuhan janin jadi berkurang karena dia menyebabkan oligohidromnion yang menekan tali pusat sehingga terjadi kekurangan nutrisi pada bayinya. Lalu pada bayinya diantaranya ada asfiksia, masalah pemberian ASI, hiperbilirubin, hipoglikemi. Salah satunya ada penjelasan mengenai hipoglikemi di sini, yaitu kekurangan glukosa pada bayinya, sehingga berisiko mengalami hipoglikemi. Lalu selanjutnya di sini ada penata laksanaan pada BBLR, yaitu yang pertama mempertahankan suhu, pengaturan pernafasan, ada mencegah infeksi, pengawasan nutrisi, dan penimbangan ketat menurut Nur Laila 2015. Lalu di sini ada bab 3 tinjauan kasusnya Bu. Untuk identitas pasiennya ada bayi Nyonya H, usianya 0 hari, lahir pada pukul 21.51, anak pertama perempuan. Lalu ada identitas orang tuanya dan suami. Lalu selanjutnya ada data subjek, objek, analisa dan penata laksanaannya. Ada data subjeknya, bayi Nyonya H lahir dengan hamilnya 35 sampai 36 minggu, KPD 1 hari dan partus 1 lama. Lalu keadaan bayinya lahir menangis lemah, warna kulitnya kemerahan dan beratnya 2.370 gram. Untuk analisanya neonatus kurang bulan, kehamilan kala 1 lama, diagnosa sekundernya BBLR. Selanjutnya ada penata laksanaannya, ada inform konsen, memberitahu ibu untuk hasil, melakukan instruksi dari dokter, melanjutkan ibu untuk melatih netek pada akhirnya nanti.
Di sini ada pembahasan langsung. Pada pengkajian datanya terdapat pemeriksaan fisik pada bayinya, yaitu berarti 2370 sesuai dengan kasus dan teori Prawi Harjo 2018, yaitu berat bayi lahir kurang dari 2500, maka tidak ada kesenjangan dengan teori. Selanjutnya ada perumuskan diagnosa. Bayinya di sini yaitu ibunya hamil 35 sampai 36 minggu dengan menatus kurang bulan sesuai usia masa kehamilan. Jadi hal ini sesuai dengan teori Manuaba 2014, di mana prematuritas murni adalah bayi dengan masa kehamilan kurang dari 37 minggu. Selanjutnya ada yang kedua dengan KPD 1 hari dan 40 skala 1 lama. Sesuai dengan teori Manuaba 2010 menyebutkan bahwa meningkatnya penyebab resiko kelahiran BBL itu salah satunya yaitu KPD yang sudah tadi saya jelaskan, karena ya pertumbuhan janin dan kandungannya menjadi berkaitan salah satunya satu sama lain. Selanjutnya ada perencanaan asuhan. Pada perencanaan asuhan ini diberikan ASI oral pada bayinya sebanyak 20 mili. Dikarenakan sesuai dengan teori Momeni 2017, pengawasan nutrisi ASI karena refleks BBR belum sempurna. Oleh karena itu, dilakukan pemberian nutrisi harus dilakukan dengan cermat. Bila bayi tidak bisa dilakukan manajemen laktasi, maka diberikan ASI secara oral. Selanjutnya ada melakukan implementasi atau pelaksanaannya. Di sini bayinya kan diberikan kehangatan dibawa ke perina, Bu. Jadi kondisinya kan prematur. Disarankan untuk tetap menjaga kehangatan pada bayi sesuai dengan teori Nur Laila 2015 tadi, yaitu bayi prematur sebaiknya diselimuti atau digendong untuk mengurangi kejadian bayi hipotermi. Jadi bayi prematur atau BBLR sangat rentan terhadap perubahan suhu. Karena itu, untuk yang kelimanya ini melakukan evaluasi asuhan kebidanan, yaitu dengan pemberian AFD atau infus dengan CA-glukonas 100 mili. Pemberiannya CA-glukonas 100 mili atau 9,8 mili per jam pada bayi. Sesuai dengan teori Multianingsih, yaitu salah satu faktor penyebab BBLR itu hipoglikemi. Maka bayi prematur berisiko mengalami hipoglikemi. Jadi disebabkan karena simpanan glikogen yang lebih rendah sehingga tidak dapat memobilisasi glukosa secepat bayi aterem. Maka dari situ sesuai dengan teori Multianingsih, yaitu bayi dengan hipoglikemi diberikan cairan CA-glukonas ini untuk meningkatkan glukosa pada bayinya. Hipoglikemi sering terjadi pada BBLR karena cadangan glukosa rendah setelah dilakukan pemeriksaan penunjang. Untuk kesimpulannya di sini, asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan BBLR bayi Nyonya H di RSU Kota Tangerang Selatan, maka penulis menyimpulkan bahwa asuhan yang diberikan sesuai teori yang ada dalam ilmu kebidanan. Sarannya dapat melakukan asuhan berkelanjutan dengan pasien BBLR untuk menghindari kemungkinan sangat fatal. Dan CA-glukosa bayi normal, tetap pemantauan CA-glukosa pada bayi. Sekian dari saya, Bu. Maaf kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di sini diagnosis sekunder kedua feeding problem. Apa ini ya penanganannya? Mampu. Iya. Untuk feeding problem. Feeding problem ada di kasusnya kan? Ada di kasus atau tadi cuma ini aja? Iya, Bu, ada di. Tapi di PPT-nya nggak dimasukin feeding problem, Bu. Gimana? Tapi di PPT-nya. Baik, Bu. Penanganan pada feeding problem itu kan terjadi karena bayinya ada masalah dalam pemberian ASI, dalam menerima nutrisi. Maka dari situ dilakukan kemudahan dalam memberikan feeding problem, dalam pemberian nutrisi. Bisa dengan misalnya bayinya kalau misalnya prematurnya tadi BBLER yang beratnya sangat rendah, itu bisa digunakan dengan selang yang langsung diberikan pada dalam perut itu, Bu. Terus kalau misalnya tadi selang yang diberikan masuk ke dalam mulut. Lalu bisa dilakukan secara oral pemberian ASI-nya seperti itu, Bu. Oralnya maksudnya melalui apa? Oralnya bisa melalui mulut ASI dilakukannya. Ya, sendok dengan pipet, contohnya seperti itu. Kalau di situ terlihat nggak di kasusnya, di laporannya? Di kasusnya nggak ada, Bu, cuman dia bacanya feeding problem doang. Makanya Alisa di planningnya itu lakukan manajemen laktasi karena bayinya belum bisa untuk menerima ASI secara langsung pada ibunya, maka dilakukan secara oral seperti itu, Bu. Berarti manajemen laktasi itu apa? Dari analisis di analisisnya berarti bayinya masalah dalam pemberian ASI ya, Bu, ya? Terjadi masalah dalam pemberian ASI pada ibu sehingga dilakukan pemberian secara ASI oral. Itu, Bu. Iya.
dilakukan planningnya. Karena tadi Ibu baca di bab 4 itu kan berarti posisi masih di Perina ya. Iya Bu. Perina. Ya berarti kan pada saat itu tidak rawat gabung gitu kan. Nah itu ada tadi bab 3 bahwa posisi masih di Perina kayaknya nggak kelihatan gitu di bab 3 nya. Iya Bu. Terus ya nggak terlihat ininya apa namanya di karena ini di apa? Oh tempatnya di ruang Perina. Udah berarti nggak usah fokus ke ibunya. Jadi kalau di sini kan Ibu baca di planningnya 4 menganjurkan pada ibu untuk melatih MTI. Artinya kan kesannya ibunya rawat gabung ya kan bayinya gitu ya. Mungkin kalau misalnya memang manajemen laktasinya ini apakah mungkin manajemen laktasi tadi yang kamu bilang apa istilahnya memberikan susu langsung. Kalau pengertian manajemen laktasi itu apa? Maaf Bu, untuk manajemen laktasi itu latihan baik untuk menetek pada ibunya. Manajemen laktasi langsung ke ibunya atau bisa dengan media yang lain? Langsung ke ibunya Bu. Nanti ini bisa dilakukan tapi nggak mungkin di ruang Perina gitu ya. Jadi kalau misalnya ini muncul berarti kan kesannya ini rawat gabung kan ibu Iya Bu. Iya. ya. Tapi kan kamu udah tunjukkan di bab 4 bahwa ini masih di Perina terus harus berapa cc bla bla bla. Tapi datanya nggak ada di bab 3. Ya. Tapi di pembahasannya lengkap. Tapi di bab 3-nya pas ibu lihat di laporannya tadi tidak terdapat data itu. Tapi data sebenarnya ada apa enggak? Data sebenarnya ada Bu, manajemen laktasi. Terus yang tadi disebutkan bisa melalui ini, bisa melalui UPN, itu tadi ada ya? Ada Bu. Nah itu ada di bab 3-nya nggak? Di bab 3 atau di bab 2 Bu, maaf. Bab 3 ya. Di 3-nya. Menggunakan Di laporannya kan kamu kan menggunakan oral Bu. Ada di bab 3. di laporannya. Untuk yang pemberian ASI secara oral ya Bu. Ada Bu. Ada? Ada. Tapi ibu di bab 3 nggak menemukan ya? Gitu. Yang di planningnya Bu. Di planningnya. Oke, berarti ini di instruksi dokter. Berarti ini kayak ini ya, nomor 3 sama nomor 4 tidak nyambung ya sebenarnya ya. Bu kok berhenti? Bu Ida kok berhenti Bu? Maaf. Kayaknya masalah sini lah, nggak apa-apa nunggu aja dulu. Iya Bu. Jangan ngomong. Jangan tegang-tegang. Iya Bu. Bu, Satu buat keluar. Bu tadi apa sih Bu namanya pas trading problem kan Bu? Benar gak sih Bu tadi? Ibu kagak berarti masalah pemberian ASI. Iya Bu. Masalah pemberian ASI karena berita. Iya Bu. Cuma sampaikan aja nggak berantem. Kan melalui apa? Nggak ada. Sedangkan di pembahasan tidak kan belum aku. Kalau itu kan dia cc-nya itu sesuai dengan teori yang kita dapat. Sedangkan memang kasusnya kurang lengkap hanya itu datanya. Pemberian ASI-nya ya Bu ya secara oralnya. Itu di bab 2 atau bab 3 sih Bu? Kayaknya di bab 2 deh. Di bab 3 kan cuma kasus sama planning doang kan Bu? Di planningnya ada nggak, Cak? Ada Bu, pemberian ASI secara oral. Udah nggak ada kita pakai ya kan? Udah apa Bu? Di planningnya Cak, lihat bab 3. Ada Bu, pemberian asupan oral ASI 20 mili 8 kali 6 oral. Di bawahnya CA glukonas Bu ada. Iya. Iya, berarti memang untuk pelaksanaannya hanya itu diberikan secara oral. Iya Bu. Cuman yang feeding problem, cuman feeding problemnya nggak Alisa masukin ke bab 2 Bu, penjelasan feeding problem emang Alisa nggak masukin ke bab 2. Kenapa Bu? Iya, belum nambah teori kan? Iya. Ya nggak apa-apa, nanti tinggal tambahin teori tentang feeding problem. Iya Bu. Dan pelaksanaan feeding problem masalah pemberian ASI-nya kan udah dengan pemberian ASI oral kan? Iya Bu. Dan memang nggak. Ibu sinyalnya jelek. Ya, maaf ya. Iya Bu. Katanya habis lihat. Ya, bukan. Tadi inflonya. Covid PKP berarti penanganannya hanya itu aja ya? Ya, infus aja. Iya Bu, infus dextrose. Terus yang untuk menjaga kehangatannya? Untuk menjaga
kehangatannya dilakukan itu Bu di Perina, cuman dia nggak di inkubator, hanya diberikan kehangatan melalui bedongan itu Bu, menjaga kehangatan bayi. Oh gitu, nggak masuk inkubator. Nah, kira-kira kenapa? Harusnya kalau untuk penanganan BBR bagaimana? Pada penanganan BBR itu kan biasanya untuk penanganannya dimasukin ke inkubator ya Bu. Nah, pada kasus Alisa ini bayinya beratnya masih berkisar antara 2.370. Jadi untuk penanganannya sendiri seperti itu Bu. Padahal dia lahirnya menangis lemah, tapi warna kulitnya merah. Iya Bu, ya. Berarti ini tidak dilakukan dimasukin inkubator ya? Iya Bu. Nggak dimasukin. Udah dimasukin belum ke pembahasan besar? Ke pembahasan udah Bu, ada. Bahwa tidak dimasukkan ke Ada Bu, iya. Sesuai tidak dengan dimasukkan. teori Nur Laila Tapi 2015. dasarnya, berarti dasarnya apa? Oh, nggak dimasukin ke dalam inkubator, udah dijelaskan juga. Iya Bu, dijelaskan biasa. Maksudnya gimana Bu? Pada inkubator. Jadi kan harusnya tadi dimasukin ke inkubator. Tapi kan pada kasus ini tidak dilakukan. Kenapa tadi? Saya lihat. Apa tadi? Bayinya menangis. Dia memang lemah tapi merah. Itu masuk ibu itu dasar. Masukin bahwa memang tergantung kondisi dari setiap bayinya tidak bisa dipakai. Semuanya harus kembali kita melihat dari keadaan bayinya. Kalau dari kalau dari berat badan karena berat badannya kita bawa dari berat, kita lihat dari kondisinya. Iya, kondisinya. Baik Bu. Terus kesimpulannya ibunya, bayinya cuma BBR nggak ada masalah lain ya? Iya Bu. Mempertahankan glukosanya biar stabil. Nanti di bab 2 yang untuk hipoterminya, hipoglikemia udah masuk. Sudah Bu. Udah. Oke, udah cukup. Cukup Bu Ida, silakan. Ya, terima kasih Bu Atul. Ya, Cak, kayaknya Cak grogi banget nih. Sempat tulis nggak, Cak? Sempat tulis nggak, Cak? Maturan ngatur. Tulis nih, Bu. Nggak kelihatan nulis nih, Cak. Ditulis sedikit Bu nih masih tadi. Udah, coba di buku ini ya, masih ada di ruang virtual. Coba kita ingat lagi masukan-masukan dari ini, supaya lagi ada yang kurang dipahami. Maaf Bu, untuk Ada yang mau ditanyakan lagi. ya tadi kan KPD, ya KPD yang tadi hidromion tadi kan kata Ibu Bu Atun bilang tidak perlu ada penjelasan tentang hidromion lagi karena sesuai dengan teori aja gitu ya Bu. Tadi yang sudah dijelasin. Juga tadi pada pemberian CA-gluconasnya di planningnya dimasukin lagi oral, secara oral, tapi di gimana tadi Bu? Di planningnya ada oralnya begitu. Ya, di manajemen laktasinya itu, ya, manajemen laktasinya, apakah memang ibu manajemen laktasi tadi kan langsung ke ibu, maksudnya itu kan posisinya di ruang perina. Ya, Nah, jadi dilihat lagi apakah memang perlu dilakukan, karena posisinya sepertinya tidak sesuai, karena di atas kan sudah ada oral, ya nggak usah manajemennya Bu. ya, manajemen laktasinya, berarti kan memang harus dilakukan, tapi bukan di jam itu, bukan di tanggal itu. Baik Bu. Terus apa lagi? Lalu tadi bayinya ditaruh di perina, itu kondisi bayinya kan menangis Bu. Jadi sesuai tadi yang Ibu jelasin, kalau bayinya ototnya lemah, apa tadi menangis lemah, sama tonus ototnya masih merah, itu penyebab dari bayinya dimasukin ke perina itu Bu. Bukan karena berat bayinya. Terus itu nanti dijelaskan kenapa perlu dimasukkan ke inkubator. Iya Jadi Bu. pembahasannya untuk tindakan jaga kehangatan itu dengan apa? Iya. Karena kan pada kasus kamu tidak dimasukkan ke inkubator. Itu alasannya adalah kamu analisis, lalu kamu masukin di pembahasannya. Baik Bu. Kita sepakat ya kalau hipoglikemia berarti nggak masuk, karena kalau misalnya hipoglikemia masuk, berarti kan harus terubah di tidur. Iya. Jadi hipoglikemia ini, tapi itu masalah aja, tapi bukan diagnosis. Oh iya Bu. Ya, oke itu aja. Iya Bu. Ya, bisa. Ya, ada kalian. Iya Bu. Masukan-masukan dipahami ya, dipahami, kemudian segera diperbaiki. Nggak perlu buru-buru ya, Kak. Iya Bu.
Iya Bu, baik. Ya, lupa bayar. Ya, Kak. Makasih Bu. Lebih teliti lagi ya. Baik Bu. Referensinya harus kuat lah referensi. Iya Bu.